warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Nofrizal MH, merupakan salah satu staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tasikmalaya, yaitu pada Prodi Ilmu Hukum. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada saat ini adalah mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dengan bobot 3 SKS. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah metode direction interaction yang saya kombinasikan dengan case study dihubungkan dengan kasus-kasus yang tengah dihadapi. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, yang mana ilmu perundang-undangan merupakan mata kuliah kemahiran yang menekankan pada aspek keterampilan-keterampilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. CPL yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, pertama merujuk pada CPL Prodi. 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun menggunakan teknologi. 4. Mampu mengintegrasikan keilmuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, mampu berpikir kreatif dan inovatif. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah yang saya ampu ini, diharapkan pertama mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengertian istilah pembagian ilmu perundang-undangan. Kedua, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami norma-norma hukum. Ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami apa saja lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam membentuk perundang-undangan. 4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi peraturan perundang-undangan. 5. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami jenis materi muatan peraturan perundang-undangan. 6. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sistematika dan kerangka peraturan perundang-undangan. Bahan kajian yang saya sajikan dalam pembelajaran, pertama adalah pengertian istilah pembagian ilmu perundang-undangan. Kedua, norma-norma hukum dan teori tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Ketiga, lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. 4. Asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi peraturan perundang-undangan. 5. Jenis materi muatan peraturan perundang-undangan. 6. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 7. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. 8. Naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan. 9. Sistematika dan kerangka peraturan perundang-undangan. 10. Teknik-teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 11. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan. 12. Proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu. 13. Ketentuan dan tata cara perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan. 14. Pengujian peraturan perundang-undangan. Itulah materi-materi atau pembahasan dalam pembelajaran ilmu perundang-undangan. Namun dalam memulai pembelajaran, tentunya saya sebagai pengajar akan menawarkan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Di antaranya adalah waktu masuk perkuliahan. Saya sepakat bersama mahasiswa bahwa
masuk perkuliahan yaitu tepat pada waktu yang terjadwal dan diberikan toleransi 15-20 menit keterlambatan. Adapun masalah penilaian juga dinilai 1 dari kedisiplinan, 2 dari kerapian, 3 dari keaktifan mahasiswa dalam berinteraksi di saat pembelajaran ilmu perundang-undangan, ditambah nilai UAS dan UTS atau nilai UTS dan UAS. Untuk itu diharapkan mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan selama semester yang berjalan. Semoga saya bersama mahasiswa tetap komitmen, tetap mampu konsisten dalam mentaati pembelajaran ilmu perundangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini juga membahas terkait dengan tentang presentasi penilaian kita ya. Ada itemnya itu kehadiran atau absensi, ada tugas, ada keaktifan, semakin aktif kalian, semakin itu banyak poinnya. Kemudian ada nilai dari UTS, kemudian juga ada nilai dari UAS. Kalau kita coba boleh berpresentasi, itu absensi kita buat 10%, ya, dan 15%. Dan keaktifan 10, UTS 30 dan UASnya 35. Kemudian masalah nilai yang mendapat nilai 86 sampai 100 itu A, 71 sampai 85 B, 61 sampai 70 C, kemudian yang 61 60 C terakhir sudah kecil dan 50, jadi memperoleh nilai E. Ya, E. Itu terkait dengan masalah penilaian. Kemudian masalah kesopanan, sebagaimana biasa dengan mata kuliah sebelumnya, pada semester sebelumnya juga sebagai Bapak sampaikan, boleh pakaian bebas ya, pakaian bebas saja, berarti dia sopan, ya sopan. Kemudian tidak boleh juga kaos oblong, ada ya. Perdamaian oblong tapi ada dilapisi dengan jas, ya. Tapi tanpa jas sebenarnya dikategorikan tak sopan atau tidak pembelajaran. Oke ya, kita boleh kaos oblong. Harus kalau kaos itu dia pakai keras. Ya, seperti yang biasa. Ya, seperti yang biasa. Nah, ya, ada kan ya. Foto aja tuh Pak. Ada keras kan? Ada. Baik. Ya, itu terkait tentang kontrak kita, kemudian keselamatan kita toleransi saja sampai 15 menit, ya, 15 menit berdua, kalau sampai setengah jam, nah bisa silakan masuk seperti yang ada saja ya. Sepakat ya, sepakat. Sepakat. Itu juga kontraknya sepakatan antara apa dan kalian ada kontrak tentang pembelajaran kita dengan perundangan. Oke, bentar Pak. Baik. Tadi absensi itu kan 10%. Secara matematika sebetulnya, kalau 10% itu hilang, kalian masih punya nilai berapa? 90 kan? 90 itu masuk rank A sebetulnya. Ya. Tapi ini kita tidak memisahkan, ini satu kesatuan. Jadi boleh tidak hadir itu hanya maksimal 4 kali pertemuan. Oke? Boleh tidak hadir kuliah maksimal 4 kali pertemuan. Ya, itu buat akhir, itu absensi. Dengan materi-materi yang pernah disampaikan pada minggu lalu, itu lalu kita bercerita atau berdiskusi tentang apa? Norma hukum ya, norma hukum yang atau norma-norma yang ada di tengah masyarakat. Di antaranya ada norma hukum, ada norma agama, norma sosial, kebudayaan atau sosial, juga ada norma adat, ya, ada norma adat. Atau tadi juga
Sebagai ahli itu mengatakan norma ada 4, ada norma agama, norma adat, norma kesusilaan, dan norma hukum. Terkait materi itu ada yang mau bertanya sebelum Bapak lanjutkan? Sudah? Ya, silakan. Untuk norma adat. Norma adat itu kan Pak di daerah-daerah tertentu Pak dengan adatnya kekentalan itu Pak banyak juga orang tuh lebih mendahulukan norma adat Pak daripada norma hukumnya Pak. Hukum yang ada aturannya di undang-undang Pak. Jadi orang tuh Pak lebih sanksinya Pak lebih takut dengan sanksi adat tuh Pak karena dikucilkan daripada sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang Pak seperti penjara ataupun denda Pak. Jadi Pak, gimana aturan adat itu Pak lebih diutamakan daripada aturan undang-undang yang ada di negara kita? Baik ya, terkait pertanyaan dari Ogi itu ada yang bisa menyampaikan? Siapa bisa ngasih jawaban? Kenapa kok masyarakat adat itu lebih patuh pada hukum adatnya? Kalau bahasa Ogi tadi lebih takut dengan sanksi adat daripada hukum ya? Negara. Saya Pak. Ada? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aida Dewi Agustina, ini nomor 13545. Jadi menurut pertanyaan saudara Obi tadi mengenai mengapa di suatu daerah lebih mengutamakan hukum adat dibanding hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut saya karena karena mereka sedang berada di daerah tersebut, jadi mau tidak mau seperti itu, di mana langit dijunjung di situ, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Maka jika mereka berada di suatu daerah tertentu, mau gak mau mereka harus mengikuti hukum adat tertentu dibanding hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi lebih mengutamakan hukum adat yang ada di daerah tersebut jika mereka sedang mengenai sanksi atau berbuat masalah di daerah tersebut. Di mana langit? Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu istilah adat. Iya, istilah adat. Ada kan? Ya. Di mana bumi dipijak di situ dijunjung kan? Itu istilah adat. Nah, sebetulnya di negara ini kan ada hukum adat, ada hukum nasional yang memang diakui, dan ada hukum agama. Ketiga hukum ini sebetulnya hukum yang berlaku sebetulnya ya, hukum berlaku di Indonesia. Hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Ya, hanya saja mungkin hukum adat ini hukum yang memang tidak tertulis, kan itu. Nah, kenapa tadi betul jawaban di Jawa ini? Aida. Ya. Nah, betul jawabannya bahwa memang masyarakatnya dia lebih dekat dengan apa namanya? Dengan adat itu sendiri, gitu ya. Kalau kita boleh menggali sebetulnya, kita gali lagi bahwa hukum asli itu sebetulnya hukum adat. Hukum asli negara ini adalah hukum adat itu sendiri. Artinya bahwa ketika negara ini membuat aturan perundang-undangan, ya, aturan perundang-undangan ini, negara ini pasti mengadopsi dari keinginan masyarakat itu sendiri. Nah, gitu. Nah, keinginan masyarakat itu sendiri, aturan yang ada di tengah masyarakat itu sebetulnya tertuang di dalam hukum adat, ya, dalam hukum adat. Itulah hukum asli sebetulnya. Makanya sampai hari ini itu hukum adat itu tetap diakui oleh negara. Nah, bahkan hari terakhir ini coba ada istilah di pengadilan itu apa namanya? Diselesaikan di luar pengadilan. Apa istilahnya? Keluargaan. Keluargaan. Istilahnya istilahnya. Penyelesaian di luar pengadilan. Mediasi. Apa? Mediasi. Nah, kita mulai itu menghargai adat tadi ya. Tetap menggunakan istilah mediasi di luar pengadilan. Jika mediasi itu memang berhasil disepakati, tak perlulah kasusnya sampai ke pengadilan, yang udah itu ya. Itu dia. Jadi masyarakat memang cenderungnya lebih, bukan dia tidak menghargai negara, enggak, bukan tidak menghargai. Dengan mematuhi hukum adat itu sendiri sebetulnya, ya, dia berhak pada negara betul. Kenapa? Karena hukum adat itu hukum yang diakui ya. Negara mengakui Undang-Undang Dasar 45 mengakui. Bukan siapa negara.
Sehingga dengan taat pada hukum adat itu pun berarti kita sudah taat pada aturan negara, terutama pada Undang-Undang 45. Ya. Hanya saja barangkali mungkin ada ketentuan-ketentuan adat itu yang sepertinya berseberangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Seperti itu kita. Ya. Kalau kita dulu kan pelanggaran hukumnya apa? Potong kambing, itu ada. Ya, ada orang melakukan pelanggaran tertentu di masyarakat, berlaku hukum sosial. Hukum sosial itu apa? Ya, hukum adat, sebenarnya. Ya. Tapi negara tidak itu mau yang hukumannya itu menggunakan apa? Kitab undang-undang hukum pidana. Jadi seolah berseberangan. Pada sesungguhnya adalah hukum negara ini, hukum positif itu diadopsi, diambil berkembang dari hukum masyarakat sendiri atau kita kenal dengan istilah hukum ya. Materi-materi yang telah kita diskusikan pada minggu lalu. Sekarang kita masuk pada materi berikut tentang jenis atau hierarki perundang-undangan. Sebelum Bapak lanjutkan kepada materi, saya kira adik-adik atau kalian semua sudah pernah belajar ya, mungkin dalam ilmu negara atau mungkin di dalam mata kuliah lembaga negara barangkali, dan banyak mata kuliah lainnya yang menyinggung tentang hierarki perundang-undangan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bisa beri jawaban, beri keterangan, menjelaskan apa saja hierarki perundang-undangan Indonesia? Ada hierarki perundang-undangan kita. Kan ada Undang-Undang 45. Terus bawahnya apa lagi? Kitab MPR. Bawahnya lagi? Apa lagi? Ya. Undang-undang. Bawahnya lagi? Peraturan pemerintah. Hah? PP. PP ya. Bawahnya lagi ada PP. Perpres. Presiden. Perda provinsi. Perda kabupaten dan kota. Itulah hierarki. Namanya susunan. Jadi dari satu jenjang di bawah atau dari jenjang yang paling bawah terus ke atas sampai ke Undang-Undang 45 itu adalah aturannya tak boleh berbenturan. Nah, ya. Aturan di bawah harus mengikut atau harus mempedomani pada aturan di atas ini. Ya. Kenapa kalau kita coba simak di media, di televisi, di berita gitu ya, ada pada zaman yang siapa gitu dalam Menteri Hukum dan HAM, mungkin menteri sekarang apa? Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM sekarang. Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM. Nyoni lah, apa namanya? Ya, Menteri Hukum dan HAM. Mana Faisal? Ada Faisal? Ya. Hukum dan HAM. Bakri mana dia? Ada Bakri? Ada yang Bakri? Ya. Jadi ada beberapa perda peraturan daerah baik provinsi ataupun daerah kabupaten kota yang dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Siapa namanya? Menteri itu ya, Menteri Hukum dan HAM. Ya. Jadi ada beberapa peraturan itu yang dibatalkan oleh kementerian. Sebab kenapa? Sebab ada indikasi berbenturan ataupun berlawanan dengan undang-undang atas. Ya, undang-undang atas. Sampai ke tingkat desa pun, ya, sampai ke tingkat desa pun, peraturan desa itu tidak boleh berseberangan dengan peraturan daerah. Tak boleh menentang peraturan Pak Bupati, tak boleh menentang peraturan Pak Gubernur. Nah, gitu ya. Pak Gubernur melarang merokok di seluruh tempat. Tapi justru kita di bawah kita buat boleh merokok di tempat tertentu. Nah, itu kan melarang, melawan namanya.
melawan perda di atas atau pergub. Ya, namanya kita coba runut ke belakang. Ada tetap MPR nomor sekian ya tahun 66 yang namanya hierarki pada masa itu Undang-Undang Dasar 45, tetap MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, keputusan Presiden sampai instruksi Menteri itu menjadi hierarki. Itu pada kalau kita menuju pada tetap MPR nomor 1966. Coba kita lihat pada MPR 2000 tahun 2000 ini setelah amandemen. Ya, amandemen pertama Undang-Undang Dasar tahun berapa? Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 45. Zaman ketua MPR saat itu adalah Bapak Amin Rais. Tahu nggak Pak Amin Rais jadi ketua MPR? Ada tahu ya? Nah, amandemen pertama itu tahun 1999. Nah, kita lihat MPR tahun 2000 yang menjadi hierarki atau susunan peraturan perundang-undangan kita adalah Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, putusan Presiden sampai peraturan daerah. Dia ada yang dipotong, ya, itu tahun 2000. Coba tengok lagi pada Undang-Undang tahun 2004. Nah, Undang-Undang tahun 2004 ada juga menjelaskan tentang hierarki, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, PP, peraturan Presiden dan peraturan daerah. Oke, baik. Jadi ada Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang. Apa beda Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang? Ada yang bisa beri komentar? Apa perbedaan antara Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang? Coba. Lagi, silakan. Pak, coba saya bagaimana NIM 217509. Beda Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang, Pak. Undang-Undang Dasar 1945 itu, Pak, mengatur tujuan negara itu, Pak. Nah, sedangkan Undang-Undang itu, Pak, kalau apabila dilanggar ada konsekuensinya, Pak. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 itu, Pak, itu tujuan negara, Pak. Mengatur tujuan negara, Pak. Ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu, Pak, kalau tidak ada konsekuensinya, Pak. Kalau undang-undang kalau dilanggar itu ada konsekuensinya, Pak. Pak, Undang-Undang 1945 itu, Pak, adalah konstitusinya, Pak. Ada yang lain yang menambahkan perbedaan antara Undang-Undang 45 dan Undang-Undang? Ada? Saya Pak. Ya, silakan. Ya. Menurut saya apa perbedaan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang? Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan badan tubuhnya, sumbernya yang mengatur. Sementara undang-undang itu lebih spesifik, kayak ada batang tubuh. Nah, diambil semuanya dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi lebih dijabarkan di undang-undang. Tapi sumbernya tetap Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi undang-undang yang kita dapat saat ini diambil sumbernya dari Undang-Undang Dasar 1945. Cukup. Ada lagi ada ya? Bisa membedakan antara Undang-Undang 45 dengan Undang-Undang. Ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Herusa, NIM 2135609. Menurut saya, perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi yang pertama kali dibentuk oleh penyusun sebelumnya seperti Insinyur Soekarno dan lain sebagainya. Di mana Undang-Undang Dasar ini merupakan pembukaannya yang memang betul dibilang Pak Saudara Ogi tadi merupakan memuat tujuan dari Indonesia. Sedangkan undang-undang itu sendiri merupakan penjabaran peraturan yang ditetapkan oleh DPR bersama Presiden. Seperti itu, Pak. Oke. Baik ya. Jadi ada 3 komentar tentang perbedaan antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Ketiga jawabannya pada akhirnya benar ya.
undang-undang dasar. Jadi dia tidak bercerita tentang teknisnya. Dia tidak bercerita tentang sanksi di sana. Dia tidak secara detail kan. Dia hanya menggambarkan tadi seperti tujuan negara itu seperti apa, negara kita itu negara apa, dia gambarkan di sana. Jadi dia secara global saja menggambarkan. Nah, karena di dalam juga undang Pancasila, makanya Pancasila itu menjadi apa? Menjadi dasar negara kan? Jadi negara. Sehingga undang-undang yang ada di bawah itu undang-undang kan? Undang tadi ditetapkan oleh siapa? DPR sama. Harus bersama mereka. Tak bisa hanya presiden, tak bisa hanya DPR. Itulah mereka berjumpa. Kedua lembaga ini lembaga tinggi negara, MPR, DPR, Pak Presiden. Dua-duanya lembaga negara. Ya. Nah, undang-undang itu barulah dia menjabarkan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi ketiga jawabannya adalah betul. Tapi cara redaksi, kemudian cara penyampaian yang berbeda. Tujuannya juga sama, jawabannya juga sama. Baik, itu saya kira Bapak kira terkait tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita bercerita tentang hierarki perundang-undangan Republik Indonesia dari masa ke masa. Tadi ada Tap MPR tahun 66, ada Tap MPR tahun 2000, ya tahun 2000. Jadi dari masa-masa itu ternyata ada perubahan hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Oke, terus sebetulnya bisa dipahami ya, bisa dipahami. Nah, baik. Coba Bapak sedikit ingin beri bilang untuk kalian analisis, untuk kalian cari tahu di rumah saja, terkait tentang tugas individu lah ya. Ada kira perkuliahan kita pada hari ini cukup ya tentang materi hierarki dan jenis perundang-undangan atau jenis dan hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Oke, cukup ya. Nah, untuk tugas pertemuan berikutnya coba kalian perhatikan ini. Pertama, oke, untuk tugas pada pertemuan berikutnya, dia Bapak mengajukan kalian untuk mencari tahu atau memahami terkait dengan peraturan-peraturan pusat. Peraturan-peraturan pusat itu seperti tadi ada undang-undang, kemudian ada lagi aturan lain yang sifatnya adalah pusat yang berlaku nasional. Ya, kemudian kita cari lagi ada peraturan-peraturan daerah. Peraturan daerah apa saja yang pernah yang termuat atau apa saja yang disebut dengan peraturan daerah, baik daerah provinsi ataupun daerah kabupaten kota ya. Apa ya? Baik. Saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Diskusikan, kita menambah pengetahuan, kita menambah pengetahuan kita, minimal untuk memotivasi tentang bagaimana kita bisa memahami perundang-undangan
ada di buku ini. Ya, kira cukup. Terima kasih atas kehadiran kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.